5 Desember 2025 kami dari masyarakat Aliansi Masyarakat Penuntut Keadilan beserta beberapa elemen ormas pejuang-pejuang keadilan kembali sebagaimana setiap pekannya kita di depan gedung Komnas HAM mendorong, mensupport untuk melaksanakan kembali tugasnya mengusut tuntas pelanggaran HAM berat yang terjadi di kilometer 50, pembantaian terhadap 6 santri syuhada kita. Itu kita laksanakan setiap pekannya. Alhamdulillah berjalan lancar sampai ketemu di pekan-pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan di alam barzahnya, dan insya Allah kita berharap beliau dapat menjadikan dari syafaat untuk kita di akhirat kelak. Yang kedua, sebagaimana tadi pembukaan, semoga pembacaan Yasin dan doa ini kita niatkan untuk Komnas HAM yang dimana diamanatkan oleh pemerintah dan dijunjung tinggi oleh rakyat. Kita support, kita dukung agar Komnas HAM dapat melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya yang adil, bijaksana dengan hak asasi manusia, yang dimana mereka tahu bahwasanya hak asasi manusia di Indonesia ini dijunjung tinggi. Maka dengan doa kita berharap Komnas HAM dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, tidak lain dan tidak bukan untuk itu agar kita mendukung, mensupport Komnas HAM menjalani pri kemanusiaan dan pri keadilan kepada rakyat Indonesia, wabil khusus daripada rekan-rekan kita yang terjadi tragedi KM 50. Kemudian yang ketiga, sebagaimana tadi kita niatkan untuk saudara-saudara kita, pembacaan doa kita, tahlil kita kirimkan untuk saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia di dalam suatu bencana alam yang tidak diinginkan. Allah uji, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan demikian agar lebih baik, lebih daripada kehidupannya. Mungkin kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah, tapi kita doakan semoga ini menjadikan suatu kemudahan, pahala dan kebahagiaan mereka yang telah meninggal dunia. Dan kita doakan juga untuk orang-orang yang ditinggalkan, baik bapaknya, ibunya, saudaranya, famili yang terpisah daripada keluarga besar atau kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, diberikan ketabahan, diberikan yaitu ketenangan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan segala urusannya. Dan insya Allah kita sebagai rakyat Indonesia insya Allah akan turut membantu baik dalam donasi kita, materi kita, imateri kita untuk rekan-rekan atau saudara-saudara kita yang di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang uji pada saat ini. Nah, kemudian yang berikutnya kita niatkan agar tragedi ini tidak terulang lagi di segala pihak. Bahwasanya dengan doa kita ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tragedi ini dapat diberikan kemudahan segala urusannya dan tidak dapat lagi diulangi lagi, sehingga kebahagiaan, kebersamaan di antara rakyat dan pemerintah dan instansi-instansi yang terkait menjadi mesra dan menjadi suatu kebahagiaan, yaitu menjalin negara kesatuan Republik Indonesia. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Marilah untuk selanjutnya berapa menit daripada sambutan, ya mungkin sekitar 15 menit, kemudian nanti kita akhiri dengan kita deklarasi atau tutup doa yang dimana akan disampaikan oleh kita Al-Mukarram Wal-Muhtaram Al-Ustadz Syahrul Ahadi. Kepada beliau kami persilakan. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin para pejuang, para pembela kebenaran, para pejuang penegakan keadilan,
Alhamdulillah kita berkumpul lagi di depan gedung Komnas HAM untuk mensupport, mendorong, melaksanakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu untuk menegakkan keadilan, untuk memproses apa yang telah terjadi daripada pelanggaran HAM, dan termasuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di kilometer 50 terhadap 6 saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, santri kita, para syuhada yang gugur. Dan ini menjadi bagian dari apa yang dikatakan sebagai kerusakan di muka bumi, saudara. Kita sama-sama berduka dengan apa yang terjadi, berbagai macam bencana, bala musibah di Aceh. Demikian juga di Pulau Jawa, baratnya, timurnya, erupsi di Merapi dan lain sebagainya. Serentak bahkan di Asia Tenggara, bukan cuma di negeri kita, tetangga-tetangga negeri kita, tetapi luasan bagi sekelompok orang, dan ini jadi teguran buat sekelompok yang lainnya, dan ini menjadi azab hukuman bagi sekelompok yang lainnya. Bagi mereka rakyat kecil yang tak berdosa, yang kemudian terkena musibah ini, bisa jadi ini jadi ujian bagi mereka. Yang baik, yang buruk tertimpa di dalam musibah, maka semua dihitung, dihisap, ditimbang sesuai dengan amal baiknya atau buruknya, dan menjadi ujian keimanan kita bersama. Ketika ada kerusakan di muka bumi, maka sebagian orang yang hendaknya, yang semestinya dia mampu merubah keadaan, yang dimana kita tahu Rasulullah bersabda, apabila di antara kita menyaksikan kemungkaran, idza ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi. Buat mereka yang mampu tahu ada kerusakan di muka bumi, ada pembalakan, ada penggusuran, ada penganiayaan dan perbuatan-perbuatan kerusakan alam dan kezaliman terhadap sesama manusia, dia yang bisa untuk merubah, semestinya mampu untuk merubah, tapi tidak melakukan apa-apa, maka kejadian-kejadian seperti ini menjadi teguran atas diamnya dia terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. Tetapi bagi mereka para pelaku kezaliman yang merusak, yang menggusur, yang menindas, yang membunuh, maka ini adalah azab buat mereka, hukuman buat mereka. Jangan kira yang sedih cuma keluarga-keluarga yang ditinggalkan, jangan kira yang tertimpa musibah di dalam duka lara mereka yang benar-benar tertimpa musibah di lokasi. Saudara, kita tak tahu apa yang lebih dirasakan kesedihan mendalam daripada mereka-mereka pelaku kerusakan itu, saudara. Kenapa demikian? Mereka lebih sedih kehilangan tambang daripada kekayaan yang bisa mereka raih di situ. Mereka lebih sedih kehilangan keuntungan-keuntungan yang lenyap karena musibah. Mereka lebih sedih dan takut serta was-was karena kejahatannya Allah tampakkan, melihat bagaimana air membawa gelondongan-gelondongan kayu. Ini bagian dari kerusakan yang satu rentetan, satu kerusakan yang sama dengan pembunuhan terhadap 6 saudara kita di kilometer 50, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, nampak sudah jelas kerusakan di daratan dan di lautan, semua diakibatkan perbuatan manusia. Maka Allah timpakan kepada mereka akibat dari perbuatannya, daripada sebagian perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un,
supaya mereka kembali, supaya kembali kepada kebaikan, supaya kembali kepada kebenaran, supaya kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang Allah tetapkan sebagai aturan agar manusia mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keserakahan hanya menghadirkan penderitaan, maka kerusakan-kerusakan yang terus dibiarkan, saudara, mulai dari kriminalisasi terhadap ulama, penistaan agama, pembunuhan para 6 santri kita yang menjadi syuhada, kemudian juga perusakan di lautnya, di daratnya, di hutannya, di gunungnya, penggurusan tanah penduduk dan tanah adatnya kita biarkan. Sementara kita mampu untuk berteriak, sementara sebagian kita punya kemampuan untuk membuat kebijakan menghentikan segala kebusukan tersebut. Karena kita diam, rupanya kita mau nantang Allah, mau nunggu azab Allah datang. Allah udah kasih contoh apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita. Apakah kita mau nunggu itu terjadi kepada kita? Saudara, apa yang udah Allah kasih contoh di akhir ayat, Allah katakan la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Maka mari kita mengajak, kita mensupport Komnas HAM, dan juga mengajak kita semuanya untuk ayo kita selesaikan segala kebusukan ini, kita selesaikan, kita hentikan segala kebiadaban ini, kita hentikan segala kezaliman ini, kita kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, kepada aturan Allah, sehingga murka Allah terbendung, tidak lagi menimpa kita. Apa kita masih terus menunggu sampai benar-benar musibah itu, bencana itu menimpa diri kita sendiri? Saudara, kita hentikan saat ini juga. Yuk, masing-masing dengan jabatannya, dengan tugasnya, jalankan tugas masing-masing. Kita sebagai muslim, kewajiban kita adalah memperjuangkan keadilan, menyuarakan kebenaran, menghentikan kebatilan dan kezaliman. Dan mereka yang punya tanggung jawab di pundaknya dengan pangkat jabatannya untuk melaksanakan keadilan dan menegakkan kebenaran, laksanakan sebaik-baiknya. Jangan malah terbolak-balik. Kita yang nggak punya jabatan apa-apa, begitu semangatnya membela kebenaran, kemudian mereka yang di pundaknya punya kewajiban menegakkan kebenaran malah menjadi pelaku kezaliman. Saudara, sebagaimana pelaku-pelaku biadab yang kita tahu siapa pelakunya di dalam pembantaian 6 syuhada ini, saudara. Mereka adalah orang-orang berseragam, mereka adalah orang-orang berpangkat, yang jabatan mereka, tugas mereka adalah melindungi, mengayomi, menegakkan keadilan. Tetapi yang kita saksikan sama-sama, kebusukan, kebiadaban, kezaliman telah mereka pertontonkan dengan telanjang bulat, saudara, di hadapan kita. Maka hentikan, ayo hentikan, atau jangan-jangan mereka semuanya menantang untuk sampai azab itu kepada mereka dulu, baru mereka tersadar. Sebagaimana Fir'aun ketika saat tenggelam, laut sudah sampai ke lehernya, maka dia baru mau bertobat, memanggil-manggil ya Musa, ya Musa, tetapi diinjak kepalanya malaikat. Tenggelamlah Fir'aun di dalam kezalimannya, di dalam kemusyrikannya, di dalam kebusukan dan kebiadabannya. Saudara, apa itu yang pada kita tunggu? Ayo sama-sama kita kembalikan seluruhnya. Kita sambut firman Allah tadi. Allah udah kasih tunjuk kepada kita akibat perbuatan kita, dan Allah mau la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada kebenaran. Yuk, jadikan momentum penuh dengan penderitaan ini, penuh dengan musibah bencana ini, menjadi titik balik kita kembali kepada kebenaran. Takbir, 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 sallu ala Nabi Muhammad. Kehadiran kita setiap pekannya sudah sama-sama kita tahu, kita mensupport Komnas HAM untuk yuk kita angkat ini. Karena digerakkan atau enggak digerakkan, keadilan, kebenaran pasti akan nampak dan pasti akan menang.
Kezaliman pasti hancur, pasti ambruk, pasti runtuh, pasti binasa segala macam kejahatan dan kezaliman. Sebelum mereka dihancurkan oleh Allah, yuk kita jalankan pengadilan yang baik. Yuk kita laksanakan semuanya sesuai dengan aturan dan hukumnya yang berlaku. Mudah-mudahan kita sama-sama menyadari ini dan tahu posisi dan tugas tanggung jawab kita masing-masing. Allahu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit tausiah atau sambutan dari guru kita yang pada intinya kita tidak muluk-muluk, kita tidak macam-macam, kita tidak berupa-rupa, tapi kita hanya meminta pada Komnas HAM dan sepat menyemangati bahkan mendukung Komnas HAM untuk menjalani tugasnya yang diamanatkan oleh pemerintah dan diharapkan oleh rakyat. Itu yang pertama. Dan juga hadir kita di sini tidak lain untuk mendoakan daripada saudara-saudara kita yang kena musibah. Yang tadi dikatakan musibah ini bisa jadi ujian, musibah ini bisa jadi cobaan, dan musibah ini pun akan menjadi azab. Maka sadarlah kita masing-masing mempunyai tugas. Kita akan tidak mengambil tugas daripada orang-orang berpangkat yang berseragam, tidak ambil tugas kita. Kita tidak akan ambil tugas tersebut. Dan mereka pun jangan mengambil tugas untuk menzalimi atau merusak atau memasa bodohkan daripada rakyatnya. Tugas mereka mengayomi kita, membimbing kita, menyertai kita, melindungi kita, dan itu memang tugasnya mulia. Tapi di mana kita nyatakan tadi oleh guru-guru kita di sini, kita berharap, yuk kita sama-sama bersatu, yuk sama-sama kita bergandeng tangan. Musibah yang kita alami ini masih kecil, saudara. Mungkin nanti akan datang musibah yang besar. Jikalau rakyat Indonesia tidak sadar dengan masing-masing tugasnya. Dan terakhir, kembali, mari sama-sama kita tutup acara ini. Kita ada membacakan doa dan sedikit daripada pernyataan kita. Kita meyakini bahwasanya manusia lemah, manusia gaib, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap yang menciptakan dunia dan serta isinya. Dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tuli, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Perkasa. Mari yang kita selesai, kita baca doa. Para rekan-rekan, mari kita baca doa bersama. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saja. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dari berbagai macam air. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم حصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى الروح المرحوم المغفور الشهيد فايز أحمد شكور بن شهداء، خصوصا لروح المرحوم المغفور الشهيد محمد سوتي كدفي putra bin Hendra Mulyana، خصوصا لروح المرحوم المغفور الشهيد أندي أخيران بن Haji Zainuddin، خصوصا لروح المرحوم المغفور الشهيد أحمد سفيان بن Sufarji. Allahumma salli al-marhum al-maghfur al-syahid Muhammad Reza bin Murtani wa salli al-marhum al-maghfur al-syahid Lutful Hakim bin Dainuri. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma anzil ar-rahmah wal maghfirah fi quburihim ya arhamar rahimin ya mujib as-sa'ilin
يا هنان يا منان يا مهيمن يا ستار يا ودود يا رؤوف يا رزاق يا جبار. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بق ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين ببركة وأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك بحق صراط الفاتحة وبكرامة صراط الفاتحة وبالمعجزة صراط الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبدي ويغفر ويرحم يا دافع البلاء يا رب يا الله يا دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, sudah selesai kita pembacaan Yasin, tahlil, dan doa arwah, yang dimana semuanya itu tidak lain dan tidak bukan kita niatkan seperti tadi awal kita buka. Yang pertama untuk para syuhada KM 50, semoga dengan pembacaan Yasin doa ini Allah sampaikan kepada mereka menjadikan suatu nilai ibadah, suatu pahala